Di sisi lain, masyarakat Tulungagung mempercayai bahwa monyet-monyet ngujang merupakan jelmaan daripada pencari pesugihan yang telah meninggal dunia. Sementara area pesugihan Ketek berada di komplek pemakaman umum di sebelah selatan Sungai Berantas. Di Jawa Timur, ada banyak tempat untuk ritual ngipri atau pesugihan, salah satunya di daerah Ngujang, Tulungagung. Di tempat ini terkenal dengan pesugihan monyet atau kera, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut ketek. Sementara area pesugihan ketek berada di komplek pemakaman umum di sebelah selatan Sungai Berantas, tepatnya di sisi utara Desa Ngujang. Di tempat tersebut terdapat dua makam umum di sisi kiri dan kanan. Kedua makam itu saling berhadap-hadapan dan hanya dipisahkan jalan raya. Satu komplek pemakaman pecinan atau Cina, satunya lagi makam Jawa. Dan di tempat inilah tempat hidup dan berkumpulnya ratusan bahkan ribuan monyet, atau warga sekitar biasa menyebutnya lokasi ketean. Dalam arti Jawa, ketek adalah monyet. Namun dalam bahasa Indonesia bisa jadi artinya ketekan atau tertekan atau bahkan ketiak. Meski tak hidup dalam kandang, namun monyet tersebut bisa berinteraksi dengan masyarakat atau pengunjung yang datang. Kawanan monyet tersebut biasa hidup secara bergerombol dengan koloninya. Terkadang berada di antara batu-batu nisan, pinggir jalan maupun bergelantungan di pepohonan. Ada bermacam versi cerita tentang asal-muasal kera di makam Ngujang ini. Menurut keterangan juru kunci makam Ngujang, bahwa monyet liar abu-abu di kawasan pemakaman Ngujang awalnya berasal dari seorang santri nakal yang dikutuk Sunan Kalijaga. Pada saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan saat menyebarkan agama Islam di wilayah Tulungagung, ada beberapa santri yang bermain-main di atas pohon. Maka berujarlah Sunan Kalijaga, yang lain belajar kok malah naik ke pohon kayak kera, mungkin karomah seorang wali atau sunan. Yang berujar seperti hal tersebut bisa jadi kenyataan. Di sisi lain, masyarakat Tulungagung mempercayai bahwa monyet-monyet Ngujang merupakan jelmaan daripada pencari pesugihan yang telah meninggal dunia. Namun menurut juru kunci makam Ngujang, cerita tersebut tidak benar. Monyet-monyet yang hidup di kawasan Ngujang sebenarnya adalah monyet biasa, namun dia meyakini dilindungi oleh hal gaib. Jika jelmaan pencari pesugihan, yang berarti orang mati menjadi monyet, sedangkan monyet di tempat ini bisa mati. Dalam cerita yang lain disebutkan juga, nama Ngujang berasal dari penggalan kata ngu dan jang. Kala itu saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada muridnya, ada suara kera ngak-nguk. Maka untuk mengingat desa ini kalau nantinya ramai, maka disebut dengan Ngujang. Ngu itu suara kera dan jang berarti wejangan. Di kalangan masyarakat Tulungagung banyak yang menyebutkan monyet-monyet Ngujang kadang bisa menghilang, padahal biasanya berkeliaran di sekitar makam hingga jalan raya. Hal tersebut tidak dibenarkan lagi oleh juru kunci makam, dikarenakan kera-kera di sini tidak dikurung, jadi hidup secara liar dan berkelompok. Jika dikatakan menghilang tidak mungkin, karena di tempat ini lokasinya luas.
Bisa jadi dilihat di satu lokasi tidak ada, maka monyet-monyet tersebut berada di sebelah selatan dan berada di atas pohon. Ada yang menyebutkan monyet-monyet ngujang berjumlah tetap. Adanya kera yang lahir dan mati tidak mengubah jumlahnya. Namun menurut cerita di masyarakat, jumlah monyet-monyet di Ngujang berjumlah 40. Ada juga yang menyebutkan 99 ekor. Lagi-lagi hal itu juga tidak dibenarkan oleh sang juru kunci makam Ngujang. Karena kera di sini ada yang mati dan juga ada yang mengalami perkembangbiakan. Jumlahnya berubah-ubah. Ada yang menyebutkan 40 ekor, setelah dikasih makan jumlahnya lebih hingga 99 ekor. Ia mengaku tidak pernah menghitung secara pasti jumlah populasi monyet-monyet liar tersebut. Namun pihaknya memperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 200 ekor. Mereka terbagi menjadi dua kelompok.